اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita buka majelis sore ini dengan membaca satu ayat Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 185. Ini satu-satunya ayat yang menyebutkan nama bulan Ramadan. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, sehingga mari kita memperbanyak tilawah Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Minimal khatam 1 kali, maksimal tidak ada batasnya. Para santri-santri yang sudah lancar bacaan Quran, saya hasum mereka untuk menghatamkan Quran setiap 3 hari sekali. Alias setiap harinya membaca 10 juz, dan itu bisa para santri yang sudah lancar. Karena kalau sudah lancar itu 1 juz cukup 25 menit. Maka 25 menit sebelum subuh, 25 menit setelah subuh, 25 menit sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, setelah asar, sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah tarawih, pas 10 juz bagi yang sudah lancar. Yang belum begitu lancar ya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ini di masjid-masjid saya mengkaji satu kitab yang saya tulis dengan judul Takmilatu Abwabis Syiyam, kelengkapan bab-bab puasa. Ini berisi 100 hadis tentang puasa, tentang iktikaf, dan tentang bulan Ramadan yang berkah. Di antara isi dari buku ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sahur, bahwasanya ternyata beliau bersabda, nikmas sahur, sebaik-baik makanan sahur itu bukan nasi, tetapi apa? At-tamru, kurma. Nah, jadi lebih baik kita sahur kurma daripada kita sahur nasi. Tapi apakah tidak boleh kita sahur nasi? Boleh saja. Tetapi kalau kita sahur kurma, maka itulah sebaik-baik makanan sahur sesuai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semua, mari kita coba pada bulan Ramadan ini. Meskipun hanya 1 kali, sahur hanya dengan kurma saja. Tidak pakai nasi, kurma tok. Kurma berapa? Paling bagus 7 butir. Kenapa 7 butir? Karena sesuai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, man tasabbaha, barang siapa yang sarapan pagi, kalau sahur ya pas sebelum subuh ya. Barang siapa yang sarapan pagi setiap hari 7 butir kurma ajwa, maka pada hari itu tidak akan terkena racun dan tidak akan terkena sihir. Jadi kalaupun diracun, disihir itu menang. Karena sudah makan 7 butir kurma. Ini dalil makan 7 butir kurma.
Apa sih fadilahnya makan kurma sebagai makanan sahur? Saya mendengar dari seseorang yang sudah lama membiasakan sahur hanya dengan kurma. Dia mengatakan, jadi ini sesuai dengan pengalaman dia, bahwasanya kalau dia makan sahur dengan nasi itu cepat ngintir-intir dan lemas. Tapi kalau sahurnya dengan kurma tidak ada ngintir-intir, tidak ada lemas. Silahkan dibuktikan sendiri-sendiri. Ini pengalaman beliau, bukan pengalaman saya. Nah, maka dari 30 hari Ramadan ini, yuk kita coba minimal 1 hari saja kita sahur kurma saja. Insya Allah kuat, karena sesuai sabda Nabi. Nikmat sahur, sebaik-baik makanan sahur adalah at-tamar kurma. Jadi kurma mengandung kekuatan sebagaimana nasi juga mengandung kekuatan. Tapi lebih bagus kurma daripada nasi sesuai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu isi buku ini ya. Kemudian buku ini sudah saya bahas sampai nomor 27. Maka sekarang kita lanjutkan nomor 27. Nah, jadi ini kajiannya lanjut ya. Lanjut dari masjid sebelumnya sampai masjid ini. Judulnya adalah Al-Bad'u Birrutab, memulai dengan memakan rutab fil iftar ketika berbuka. Jadi buka puasa itu ada adabnya, ada urutannya. Yang pertama kali kita ambil apa? Itu ada urutannya. Urutannya 3. An Anasin, dari Anas yaqulu, dia mengatakan kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru, berbuka, ala rutabatin, atas beberapa rutab. Maksudnya memulai dengan rutab. Qabla ayyusalliya, sebelum beliau salat maghrib. Fa illam takun, maka jika tidak ada rutabatun, beberapa rutab, fa'ala tamaratin, maka dengan kurma-kurma kering. Fa illam takun, kalau tidak ada kurma-kurma kering, maka hasa, beliau meneguk, sawatin, beberapa teguk, min ma'in, dari air. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hasan. Wal ma', dan yang dimaksud air di sini adalah ma'ul qoroh, air putih, bukan air teh, bukan juga air cola dan sebagainya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, urutan buka puasa sesuai sunnah Nabi itu dahulukan rutab. Rutab itu apa? Kurma yang masih basah. Biasanya kalau di toko-toko herbal itu dijual satu wadah kecil 30.000 atau 50.000, ya, agak mahal. Maka kalau kita kemahalan membeli rutab, maka kita beli saja tamarat kurma. Kalau kurma kering, ya ini lebih murah. Paling satu wadah kecil 10.000, 5.000 udah dapat. Nah, maka biasanya yang dijual di Indonesia ini adalah kurma kering. Kurma tidak ada, nah baru yang ketiga adalah air putih. Orang Indonesia dulu-dulu atau juga mungkin sekarang ini masih ada yang suka memulai buka puasa dengan gorengan, tidak sesuai sunnah. Itu tidak menyehatkan badan itu. Karena pertama kali tubuh kita yang kosong langsung dikasih minyak. Tidak bagus. Dikasih dulu kurma. Ya. Kurma ini fungsinya apa? Nanti akan dibahas pada bab berikutnya. Apa fungsinya? Kenapa kita disuruh memulai dengan kurma terlebih dahulu? Air pun juga nanti akan ada bahasanya. Kenapa dimulai dengan air? Ada pembahasannya di bawah nanti, insyaallah ta'ala. Maka ringkasnya, kalau mau kita simpulkan dari pendapat-pendapat para ulama sekaligus hadis yang kita baca ini, urutan buka puasa itu ada 5. Yang pertama, rutab, kalau ada. Kalau tidak ada, maka tamar. Kalau tidak ada, maka air putih. Kalau tidak ada, jangan air teh, tapi buah yang manis. Pepaya, pisang, apapun ya, disamakan dengan rutab. Karena rutab ini juga buah, dan buahnya manis. Maka kalau tidak ada rutab, tidak ada kurma, tidak ada air putih, nah kita baru melakukan di situ namanya qiyas.
menyamakan buah yang ada di kita dengan buah yang ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pisang atau semangka atau buah-buah manis tidak ada, nah yang kelima itu adalah apapun yang manis. Apapun yang manis itu terakhir lah. Teh, ya, cola, dan sebagainya, itu adalah tingkatannya paling bawah nomor 5. Berikutnya al-bad'u bitamri, memulai dengan kurma fil iftari ketika berbuka, wat tabarruku dan mengambil barokah bihi dengan kurma tersebut. Apa dalilnya mengambil barokah dari kurma itu? Ini dalilnya. Dari Salman bin Amir At-Turbi radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza apabila aftara berbuka ahadukum salah satu kalian atau masing-masing kalian, falyuftir maka adalah dia berbuka ala tamrin dengan kurma kering. Fa innahu karena sesungguhnya kurma kering itu barokatun adalah berkah. Fa'in maka jika lam yajid tidak mendapati makring fal yuftir maka adalah buka ala ma'in atas air putih. Fa'innahu karena sesungguhnya air putih itu tahurun mensucikan. Hadis riwayat Imam 5 disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim, dan kata-kata fa'innahu barokah sesungguhnya kurma adalah berkah itu infarada bihi Tirmidzi, hanya Imam Tirmidzi yang meriwayatkannya sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mishkat atau Mishkatul Masabih. Jadi dalam hadis ini Nabi menjelaskan ilatnya. Kenapa disuruh berbuka dengan kurma? Ternyata ilatnya adalah berkah. Nah, berkah itu sesuatu yang abstrak. Sehingga kita tidak mengetahuinya. Kapan kita mengetahui bahwa sesuatu ada barokahnya? Kalau ada informasi dari Allah atau dari Rasulullah, baru kita tahu. Tidak ada informasi, ya kita tidak tahu. Sehingga jangan sekali-kali ngalah berkah pada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Nggak boleh. Misalnya, saya minum teh tidak habis, tersisa separuh. Kemudian ada orang mengambilnya. Ini sisanya Pak Ustadz pasti berkah. Loh, mana dalilnya? Sisanya Pak Ustadz berkah itu dalilnya mana? Nggak ada dalilnya, jangan dilakukan. Nggak boleh begitu. Silahkan minum sisa saya, nggak apa-apa. Tapi jangan meyakini di situ ada berkah. Nggak ada dalilnya. Kalau di sini kan ada dalilnya. Fa innahu barokah. Kurma itu berkah. Nah, maka kita ngalah berkah dengan kurma. Maka meskipun panjenengan tidak suka kurma, seperti saya juga nggak suka kurma, lidah saya nggak cocok dengan kurma, tapi tetap saya kalau buka puasa pasti ambil. Kenapa? Ngalah berkah sesuai sunnah Nabi. Terus kalau kurma tidak ada, Nabi mengatakan pakai air putih. Apa hikmahnya? Kata Nabi, tohur, mensucikan. Nah, maka dalam hadis ini Nabi menjelaskan dua sebab kenapa didahulukan kurma dan kenapa didahulukan air putih. Kalau kurma berkah, kalau air putih mensucikan. Berkahnya kurma apa? Dibahas oleh para ulama. Bahwasanya orang yang puasa itu matanya sedemikian juga anggota tubuhnya yang lain menjadi lemah. Pandangan kita jadi lemah. Nah, dengan sebab kurma ini, kelemahan pada pandangan mata kita gara-gara puasa itu pulih lagi. Nah, sehingga selama puasa pandangannya lemah, nanti berbuka dengan kurma normal lagi. Besok puasa lagi, pandangan matanya lemah, berbuka dengan kurma normal lagi. Sehingga selesai puasa Ramadan, kondisi kita. Coba kalau kita tidak pernah makan kurma, tanggal 1 Ramadan matanya lemah, 2 lemah terus sampai tanggal 30. Dikhawatirkan malah bisa sampai buta atau bagaimana bagi orang-orang yang punya kelainan pada matanya. Nah, maka supaya tidak terjadi apa-apa, mari kita berbuka dengan kurma. Insya Allah ada kurma ini. Ada Bu Ibu? Ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada kita belikan dulu.
Kemudian fungsinya air putih adalah apa? Tahur, mensucikan. Dibahas oleh para ulama, mensucikan gimana? Yaitu tubuh kita ketika puasa kan kosong, Pak. Nah, begitu digelontori dengan air putih, nah, itu membersihkan semua yang ada di tubuh yang kotor-kotor. Tapi kalau langsung dikasih kopi, langsung dikasih teh, nah, itu tidak membersihkan. Karena teh itu mengandung zat-zat tehnya itu, ada kafeinnya. Kopi juga begitu. Kurang bagus kalau langsung teh. Tehnya silahkan nanti ya, setelah buka puasa, nah, ditutup dengan teh seger, teh hangat, enak. Tapi jangan dipertamakan. Kemudian sebagai tambahan faedah saja, perawinya hadis ini namanya Salman bin Amir At-Tubi dari kabilah Tubi. Kata Imam Muslim, tidak ada satupun sahabat Nabi dari kabilah Tubi selain satu orang ini, yaitu Salman bin Amir. Kabilah Arab kan banyak ya. Ada Quraisy, ada Tubi, ada Yaman dan sebagainya. Nah ini yang dari Tubi itu cuma satu orang, yaitu Salman bin Amir. Bab 29. Al-bad'u memulai bima'il qarahi dengan air putih fil iftar ketika berbuka siyama zam-zam, terutama dengan air zam-zam. Nah, yang punya air zam-zam di rumah silahkan dipraktekkan hadis ini. Kalau masih nyimpen air zam-zam, buka puasa tidak ada kurma, pakai air zam-zam. Ini biasanya dilakukan oleh kaum muslimin di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, sebelum buka puasa itu petugas air zam-zam itu bagi-bagikan air zam-zam ke jemaah. Jadi setelah makan kurma, kemudian mereka minum air zam-zam. Apa fadilahnya air zam-zam? Dari Jabir yang mengatakan, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma'u zam-zam, air zam-zam itu lima suri balahu, tergantung untuk apa dia diminumnya. Artinya kita mau meniatkan apa dikasih oleh Allah. Kita ingin dengan minum air zam-zam hamil, karena sudah lama tidak hamil, insya Allah hamil. Kita pengen dengan minum air zam-zam jadi cerdas mikirnya. Biasanya mikirnya but angel. Nah, insya Allah dengan minum air zam-zam jadi cerdas. Ada seorang ulama, dia mengatakan, saya datang ke Mekah minum air zam-zam, meniatkan supaya menjadi ahli hadis seperti Ibnul Mulaqqin dan menjadi ahli fikih, menjadi ahli fikih seperti Ibnul Mulaqqin dan menjadi ahli hadis seperti Az-Zahabi. Dan ternyata betul-betul dikabulkan oleh Allah, beliau menjadi seorang ahli fikih dan ahli hadis. Siapa dia? Beliau adalah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia ahli hadis seperti Imam Zahabi dan dia ahli fikih seperti Ibnul Mulaqqin. Dengan sebab apa? Minum zam-zam. Saya punya guru di Medina, namanya Syekh Abdul Razak Al-Badr. Beliau sudah menikah lama tidak punya anak. Akhirnya beliau iktikaf di Masjidil Haram. Setiap hari minum air zam-zam dengan niatan dikaruniai oleh Allah putra anak. Istrinya juga disuruh minum. Bismillah. Nah, setelah selesai iktikaf, betul-betul istrinya hamil, kemudian punya anak. Beliau sudah punya anak sekarang dengan sebab air zam-zam dengan izin Allah. Bahkan ada seorang ulama bercerita, saya hadir di satu majelis ilmu untuk mendengarkan majelis ilmu. Kemudian saya kebelet pipis. Kalau saya izin dulu keluar untuk pipis, maka nanti saya akan kelewatan hadis-hadis yang dibacakan oleh guru saya. Akhirnya saya teringat hadis ini. Air zam-zam sesuai niatan minumnya. Waktu itu saya masih membawa air zam-zam. Maka saya pun minum air zam-zam dengan niatan supaya pipis saya hilang.
Maka dia pun minum air zam-zam. Ya Allah, lenyapkan pipis saya. Maka dia minum, kemudian rasa belet pipisnya hilang. Sehingga dia tidak perlu untuk izin ke kamar kecil. Jadi justru minum air zam-zam, pipisnya hilang. Coba kalian minum teh, pipisnya tambah akeh. Satu gelas teh menghasilkan pipis 1 gelas atau 2 gelas. Lebih banyak pipisnya kadang-kadang. Nah, maka kalau air zam-zam beda. Maka yang masih punya air zam-zam silahkan dimanfaatkan. Mumpung ini bulan Ramadan, doanya biasanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak punya air zam-zam, maka saya doakan mudah-mudahan semua kita bisa haji mabrur dan umroh yang mutaqabbal. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini sudah muncul 3 bintang. 3 bintang dalam kitab saya ini tanda pembahasannya sudah selesai. Pembahasan tentang buka puasa sudah selesai. Sebelumnya pembahasan tentang sahur. Kemudian sekarang pembahasan tentang buka sudah selesai. Nah, sekarang kita membahas yang lain. Abwabu bab al-manhiyat, perkara-perkara yang dilarang fi shaum ketika puasa. Apa saja yang dilarang? Nomor 30, an-nahyu, larangan anil wisal, dari puasa sambung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal, dari puasa sambung. Maka berkatalah seorang laki-laki dari umat Islam, sesungguhnya Anda juga melakukan puasa wisal, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, wa ayyukum, siapa di antara kalian, mithli, yang sama dengan saya? Gak ada. Ini sesungguhnya aku ini, abitu, aku bermalam, yut'imuni rabbi, Allah memberi makan kepadaku, wa yasqini, dan memberi minum kepadaku. Jadi maksudnya puasa wisal itu hanya boleh untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini khasais, kekhususan atau keistimewaan Nabi. Keistimewaan beliau apa? Kalau beliau tidur malam hari, bangun-bangun itu sudah perutnya kenyang. Jadi tidur menyebabkan lapar hilang. Kalau kita apakah dengan tidur lapar hilang? Enggak tahu. Kita lapar, tidur, rusak-rusak tak, nggak bisa tidur karena kelaparan. Kalau Nabi tidurnya tetap ngelar seperti biasa. Terus setelah bangun tidur, laparnya hilang. Kenapa? Dikasih makan minum. Bukan berarti dikasih makan minum betul, bukan. Tapi maksudnya laparnya dihilangkan seolah-olah sudah makan, sudah minum. Ini tafsiran yang populer untuk kata-kata diberi makan oleh. Ada juga sebagian ulama mengatakan yang dimaksud diberi makan oleh Allah ini dikasih buah-buahan surga. Buah-buahan surga diturunkan ke kamar Nabi. Kemudian beliau memakan pada malam hari. Dan orang yang makan buah surga tidak batal puasanya karena hukumnya hukum surga. Tapi pendapat itu kurang bagus. Ya. Lebih bagus pendapat yang. Kemudian, tatkala mereka enggan untuk berhenti dari puasa wisal, maka Nabi pun puasa wisal bersama mereka 1 hari, kemudian 1 hari lagi, dari 2 hari berturut-turut. Kemudian beliau melihat hilal bulan Syawal, berarti sudah hari raya Idul Fitri. Maka beliau bersabda, "Lau ta'akhkharul hilal, seandainya hilal Idul Fitri ini mundur, lazimtukum, sungguh aku akan menambah wisal kepada kalian. Gen kapok kabeh dan regen raisah ngikuti aku." Kalau Nabi itu puasa wisal sampai 1 pekan bisa. Karena tadi setiap malam itu sudah ternyata. Nah, kalau kita puasa wisal 1 pekan, mungkin hari ke-8 sudah mati atau sakit. Nah, kalau Nabi tidak. Maka beliau mengucapkan seperti itu, seolah-olah beliau menghukum kepada mereka, gara-gara mereka itu, ketika mereka itu enggan untuk berhenti dari puasa wisal. Jadi ringkasnya, puasa wisal dilarang. Nabi melarang. Tapi larangan ini dipersepsikan hukumnya oleh ulama.
Ada yang mengatakan larangannya ini haram, berarti kalau kita melakukan puasa wisal dosa. Ada yang mengatakan larangan ini makruh, berarti kalau kita puasa wisal tidak sampai dosa. Tapi nggak usah peduli haram atau makruh, pokoknya jangan dilakukan. Jadi kalau mau jadi umat yang baik itu apapun dilarang Nabi berhenti, nggak usah dilakukan. Mau haram, mau makruh, pokoknya dilarang sami'na wa ta'na. Berikutnya jawazul wisal, boleh wisal, tetapi ila sahar, hanya sampai sahur tok. Hari Ahad kita sahur, kemudian hari maghribnya tidak buka puasa. Hari Senin sahur lagi. Nah, itu wisol dari sahur sampai sahur. Boleh seperti ini. Nah, 2 hari berturut-turut enggak boleh. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuwasilu, jangan wisol. Fa ayyukum, siapapun dari kalian, idza arada aywasil, jika ingin untuk wisol, falyuwasil, silakan wisol hatta sahar, sampai sahur tok, tidak boleh lebih." Maka mereka menjawab, sesungguhnya Anda juga puasa wisol ya Rasulullah. Kenapa kok melarang-larang kita? Maka Nabi menjawab, ini sesungguhnya aku lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian. Ini Abi itu sesungguhnya saya bermalam li mut'imun, ada yang memberi makan saya, yut'imuni, dia kasih saya. Wasakin, ada yang memberi minum, yastini, yang memberi minum saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Dan di sini para sahabat disuruh untuk tidak wisal, mereka malah mengatakan Anda juga wisal. Ini bukan berarti mereka suka menentang Nabi, bukan. Tapi saking cintanya mereka kepada Nabi, pengennya perbuatannya mirip Nabi. Nabi wisal, kami wisal. Nabi tahajud, kami tahajud. Nabi jihad, kami jihad. Pengennya sahabat itu persis pelak terus. Ya. Karena cintanya kepada Nabi. Ya. Jadi jangan salah paham, bukan berarti sahabat ini orang-orang yang tidak taat sama Nabi, bukan. Mereka sangat taat kepada Nabi dan sangat cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apalagi larangan ketika puasa? Al-ghibah, yaitu menggunjing. Wasaumul awami, dan ada puasanya orang awam, wal khawasi, dan ada puasanya orang khusus, wa khawasil khawas, dan ada puasanya orang yang sangat khusus. Jadi bab ini membahas 2 hal. Pertama, larangan ghibah pada waktu puasa. Yang kedua, bahwa puasa itu dibagi 3, ada puasa orang awam, ada puasa orang khusus, ada puasa orang yang sangat khusus. Hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yada', barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zuri, perkataan batil, wal amala bihi, dan perbuatan batil, wal jahla, dan perbuatan bodoh, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak perlu fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, kepada puasanya, bahwasanya dia meninggalkan makanannya dan minumannya." Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud, dan ini lafal Bukhari. Maksud hadis ini adalah orang yang puasanya tidak meninggalkan perkataan atau perbuatan batil atau jahil, maka pahala puasanya 0. Pahala puasanya berapa? 0. Ini hadis wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Jadi yang dimaksud Allah tidak butuh kepada puasanya, maksudnya Allah tidak kasih pahala. Kalau tidak dikasih pahala, berarti berapa pahalanya? 0. Karena itu orang seperti ini rugi, Pak. Wes kesel-kesel poso, pahalanya 0. Karena itu jangan kita menggunjing orang pada saat kita puasa. Nanti pahalanya 0. Qaul zur, perkataan batil, apa saja? Banyak. Gunjing itu perkataan batil. Bohong itu perkataan batil. Menuduh orang itu perkataan
batil. Apalagi mengejek orang itu perkataan batil. Kalau perbuatan batil misalnya apa? Ya, semua maksiat itu perbuatan batil. Maling itu perbuatan batil. Gosok atau perbuatan batil. Misuk-misuk itu ucapan atau perbuatan batil. Melihat yang haram itu perbuatan batil. Al-jahlah, kebodohan. Misalnya apa? Kebodohan itu. Misalnya bertengkar sesama muslim. Poso-poso malah padu. Nah, pahalanya nol. Karena itu kalau kita diajak bertengkar ketika kita puasa, kita disuruh menjawab inni shaim 2 kali. Saya lagi puasa, saya lagi puasa. Seolah-olah mengingatkan dia, saya itu ibadah, kamu adalah juga sama ibadah. Itu bukan ibadah, tapi bertengkar itu keluar dari jalur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu puasa oleh para ulama dibagi 3. Ada puasa yang awam, yaitu hanya puasa dari makan, minum, jima. Berarti yang puasa cuma mulut, mohon maaf, yang puasa cuma perut sama kemaluan. Dia tidak makan, tidak minum, tidak jima. Itu puasanya orang awam. Matanya masih maksiat, mulutnya masih maksiat, telinganya masih maksiat, tangannya masih maksiat. Kemudian yang kedua, puasanya orang khusus, yaitu puasa seluruh anggota tubuh. Matanya puasa, tidak melihat yang haram. Mulutnya puasa, tidak mengatakan yang haram. Telinganya puasa, tidak mendengarkan yang haram. Karena itu Ramadan jangan mendengarkan musik. Mendengarkanlah murattal Al-Quran. Saya kadang-kadang heran apa? Ramadan malah nyetel musik. Piye toh mikirnya piye? Saya itu orang gaduh mikir, Pak. Kalau ada yang gaduh mikir ya silakan. Itu ya. Ramadan tuh waktunya mengumpulkan pahala. Musik piye piye mikirnya. Abot mikirnya. Kemudian yang ketiga adalah puasanya orang yang sangat khusus. Dia puasa dari makan minum jina, puasa dari maksiat seluruh anggota tubuhnya, dan hatinya juga puasa. Sehingga hatinya ini kalau dibelah, isinya cuma satu, Allah. Dia nggak mikir dunia, nggak mikir duit, nggak mikir macam-macam. Kalau dibelah, isinya cuma Allah. Ini puasa yang susah nih Pak. Kita ini belum bisa puasa nomor 3 ini. Paling-paling puasa kita itu puasa awal atau puasa khawas. Atau kadang-kadang awal, kadang-kadang khawas. Tapi kalau khawasul khawas, ini belum bisa. Coba hati kita dibelah, isinya apa? Duit yo enek, cewek yo enek, pemenang, semacam ada semua. Nah, tapi kalau orang yang khawasul khawas, ini dibelah hatinya hanya satu isinya. Mudah-mudahan semua kita imannya ditingkatkan oleh Allah dengan sebab puasa Ramadan ini. Amin ya rabbal. Nomor 33, al-qublah, mencium istri, lis-shaim, bagi orang yang puasa. Boleh tidak? Tergantung, Pak. Mari kita baca dulu hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil, biasanya mencium, wa huwa shaimun, dalam keadaan puasa. Wa yubashir, dan menyentuh istri, wa huwa shaim, dalam keadaan puasa. Walakinnahu, akan tetapi Nabi itu karena adalah amlakakum, paling menguasai di antara kalian, liirbihi atau lirobihi, terhadap syahwatnya. Hadis muttafaqun alaih, dan ini lafalnya Muslim, dan ada tambahan dalam riwayat fi Ramadan, itu dilakukan mencium istri itu di bulan Ramadan. Berarti boleh nggak mencium istri di bulan Ramadan? Boleh. Yang penting bisa menguasai syahwat atau nafsu. Maka manusia dibagi 2. Ada yang tidak bisa menguasai syahwat, ada yang bisa. Kalau dia setiap mencium istri mesti keluar mani, maka haram mencium istri. Kenapa?
Karena kalau keluar mani, puasanya saya ini setiap cium istri pasti mani saya keluar. Oh, berarti nggak boleh cium. Tapi kalau dia bisa menguasai diri, tidak sampai keluar mani, maka boleh mencium istri. Tapi kemudian para ulama berselisih pendapat hukum asalnya mencium istri pada saat puasa. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan hukum asalnya mubah. Ada yang mengatakan hukum asalnya makruh. Ada yang mengatakan hukum asalnya sunnah. Yang mengatakan sunnah alasannya karena Nabi sering melakukan, berarti sunnah. Gak usah bingung kalau ada berbeda pendapat begitu. Ambil yang cocok sama saya. Semuanya adalah ulama-ulama kita. Berikutnya, al-hijamah, bekam. Apakah bekam boleh ketika puasa? Bekam itu la yuftirus shaim, tidak membuat batal puasa indal jumhur, menurut mayoritas ulama. Berarti ada perselisihan pendapat. Ada 2 pendapat. Menurut pendapat Hambali, madhab Hambali, bekam puasanya batal. Yang batal siapa? Yang membekam batal, yang dibekam juga batal. Tapi kalau mayoritas ulama, 3 madhab, ya, Syafi'i, Hanafi, Maliki, berpendapat bekam tidak membatalkan puasa. Jadi boleh enggak berbekam? Boleh apabila kuat. Tapi kalau tidak kuat, jangan bekam ketika puasa. Karena kalau tidak kuat, kita setelah dibekam, lemes. Akhirnya setelah lemes, samukel, puasanya batal. Oh, badannya kekal, kuat. Dibekam dia masih kencang badannya, silahkan bekam. Puasanya. Orang-orang seperti saya, badannya gak kuat, bekamnya nunggu kalau sudah ada maghrib, sudah buka puasa, nah habis isya baru bekam. Dalilnya ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ihtajama, berbekam dalam keadaan ihram, dan beliau berbekam dalam keadaan puasa. Hadis riwayat Bukhari. Nah, berarti kan tidak batal. Kalau batal, Nabi tidak akan melakukan. Terus kenapa madhab Hambali mengatakan bahwasanya al-hijamah bekam itu tuftirus shaum, membatalkan puasa, inda Ahmad, menurut Imam Ahmad. Dalilnya apa? Mereka juga punya dalil. Ini dalilnya dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendatangi seseorang di Baqi. Baqi itu pekuburan di kota Madinah. Waktu itu orang itu sedang berbekam padahal di bulan Ramadan. Maka Rasulullah bersabda, "Aftarul hajim wal mahjum." Telah berbuka orang yang membekam dan orang yang dibekam. Telah berbuka berarti batal puasanya. Ini dalilnya Imam Ahmad. Kalau jumhur ulama berpendapat, aftara di sini bukan batal. Aftara itu artinya melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan batal. Kenapa? Karena orang yang membekam zaman dulu menyedot darahnya orang yang dibekam tidak dengan alat, tapi dengan mulut. Nah, kalau disedotnya terlalu keras, akhirnya batal puasanya karena minum darahnya orang yang dibekam. Gila nih, bekam zaman dulu disedot pakai mulut, trot trot trot. Sekarang alhamdulillah sudah ada alat sehingga tidak akan kita batal gara-gara al-mahjum, orang yang dibekam. Dia melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan batal. Kenapa? Karena kalau dibekam kemudian lemes, akhirnya mokel, batal. Nah, jadi kata-kata aftara bukan batal, tapi melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan batal. Tapi tidak harus batal, ya, tergantung dia bagaimana. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Tirmizi, disahihkan oleh Ahmad, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini dulu pembahasan yang kita sampaikan.
benar-benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu kita berdoa kepada Allah, karena doa pada saat puasa, demikian juga menjelang buka puasa, ini doanya mustajab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullah wa na'udzu bika minasy syarri kullih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana iqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada sedikit waktu bisa untuk berwudu sebelum kita berbuka, sehingga nanti habis buka langsung bisa salam. Monggo silakan kalau mau meninggalkan dulu.